Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Vianda Azahra dari kelas 10 MIPA 6. Hari ini, saya akan membawakan pidato yang bertemakan bullying. Memang, apa sih arti bullying itu? Bullying bisa disebut juga dengan penindasan, perundungan, perisakan, atau pengintimidasian adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan kekuatan fisik atau sosial. Terus, kenapa sih kok bisa terjadi bullying, khususnya di kalangan remaja? Nah, penyebab terjadinya bullying ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi korban dan sisi pelaku. Pertama, dari sisi korban. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban. Antara lain, ada penampilan fisik. Ketika seorang anak memiliki penampilan fisik yang berbeda daripada yang lain, itu akan menjadi pemicu terjadinya bullying. Contoh penampilan fisik yang berbeda adalah kekurangan atau kelebihan berat badan. Yang kedua, ada ras. Perbedaan ras juga seringkali menjadi penyebab anak dibully. Hal ini umumnya terjadi ketika seorang anak dengan ras berbeda memasuki suatu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Yang ketiga, ada terlihat lemah. Terlihat lemah di sini maksudnya ketika seorang anak dianggap lebih lemah atau terlihat tidak suka melawan. Pelaku tentunya merasa sebagai pihak yang lebih kuat dan dapat mendominasi korban yang lebih lemah. Lalu, di sisi lain ada dari sisi pelaku. Beberapa penyebab bully dari sisi pelaku antara lain ada memiliki masalah pribadi. Anak-anak yang memiliki masalah pribadi disebabkan oleh perkelahian yang berlebihan di rumah dan perceraian orang tua. Yang kedua, ada pernah menjadi korban bullying. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya juga merupakan korban. Contohnya, seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah. Kemudian, anak tersebut membalas dengan cara membuli temannya di sekolah yang ia anggap lebih lemah dari dirinya. Yang terakhir, ada rasa iri pada korban. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku. Pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol daripada dirinya. Nah, setelah tadi saya membahas tentang macam bullying atau penyebabnya, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam bullying dan contohnya. Bullying sendiri terdapat 4 macam, yaitu bullying fisik, bullying verbal, bullying sosial, dan cyberbullying. Yang pertama, ada bullying fisik. Ya, bullying fisik adalah tindakan penindasan yang berkaitan dengan fisik. Contohnya, memukul, mendorong, dan menendang. Yang kedua, ada bullying verbal. Bullying verbal adalah perilaku bully yang dilakukan melalui verbal. Contohnya, menghina, mengejek, dan pelecehan verbal. Yang ketiga, ada bullying sosial. Social bullying adalah jenis yang seringkali terselubung. Tindakan ini bisa dilakukan pelaku tanpa harus terlihat oleh korbannya. Contoh dari bullying sosial ini adalah menyebarkan gosip atau rumor yang tidak benar tentang seseorang. Dan yang terakhir, ada cyberbullying. Cyberbullying adalah segala jenis penindasan yang terjadi di dunia maya. Contoh dari cyberbullying adalah mengucilkan seseorang secara online. Nah, dampak dari bullying ini sendiri dialami oleh baik dari pelaku maupun korban. Dampaknya contohnya gangguan kesehatan fisik maupun mental. Jadi, sesuai dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bullying ini disebabkan oleh berbagai hal. Maka dari itu, kita tidak boleh melakukan yang namanya bullying, karena itu adalah hal buruk, dan kita juga harus mencegah terjadinya bullying. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.